Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Posma selaku dosen ekonomi dan bisnis Indonesia dan teman-teman semua. Saya dari kelompok 4, yaitu saya sendiri Khairul Imam dan rekan saya Rifo Maisal. Di sini saya ingin mempresentasikan yaitu dengan topik pembahasan yang pertama ada upaya-upaya untuk peningkatan ekonomi desa. Yang kedua ada koperasi sebagai wadah ekonomi pedesaan. Dan yang ketiga ada pembangunan ekonomi di pedesaan. Upaya-upaya untuk meningkatkan ekonomi desa. Yang pertama, mengembangkan produk usaha masyarakat. Desa memiliki sumber daya alam serta sumber daya masyarakat yang masih asri dan belum dikelola sama sekali. Untuk itu, masyarakat di desa bisa mengembangkan produk usaha masyarakat agar perekonomian pedesaan bisa meningkat. Cara meningkatkan perekonomian pedesaan ini bisa dilakukan dengan berfokus terhadap satu komoditi lokal. Di samping fokus pada komoditi lokal, masyarakat yang terampil dalam kerajinan bisa membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat desa. Dengan hal ini, rasanya tidak mungkin jika perekonomian desa akan turun. Justru hal ini malah akan meningkatkan perekonomian pedesaan serta membuat desa menjadi dikenal masyarakat luas. Yang kedua, mengembangkan sektor pertanian. Tanah yang subur menjadi modal yang utama untuk melakukan industri pertanian yang lebih modern. Apabila sebelumnya petani menggemburkan tanah dengan menggunakan cangkul, maka pemerintah bisa mengupayakan petani dengan menggunakan traktor. Tidak hanya itu, benih beserta pupuk juga harus diupayakan oleh pemerintah dan mampu dikelola dengan benar. Benih yang unggul dapat memberikan panen beberapa kali dalam setahun. Apabila ditambah pupuk yang bagus dan murah, dapat menyejahterakan petani. Tidak hanya pemerintah saja yang harus ikut andil dalam mengembangkan pertanian. Akan tetapi, masyarakat juga harus aktif. Tujuannya agar potensi dari sektor pertanian menjadi terangkat dan ekonomi desa meningkat. Yang ketiga, mengelola sektor pemasaran. Pemasaran menjadi hal yang bisa menunjang hidupnya ekonomi pedesaan. Akses transportasi antar desa juga harus didukung oleh pemerintah dan pemerintah bisa membangun pasar rakyat sebagai tempat perputaran uang dan barang. Kegiatan ini menjadi hal yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat desa agar perekonomian pedesaan jadi meningkat. Desa memiliki sumber daya alam dan manusia yang masih belum dimanfaatkan. Pemerintah harus ikut andil dalam mengembangkan ekonomi desa sehingga masyarakat desa tidak tertinggal. Mengingat zaman sudah semakin maju, warga desa harus berinovasi dengan mencoba menerapkan cara meningkatkan perekonomian pedesaan di atas. Koperasi sebagai wadah ekonomi pedesaan. Peran koperasi unit desa atau KUD adalah wahana para masyarakat pelaku ekonomi desa mencapai harapan agar dapat meningkatkan hasil produksi dan peningkatan pendapatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pedesaan, khususnya di bidang ekonomi.
Tujuan koperasi unit desa. Menurut pasal 3 Undang-Undang Perkoperasian Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 bahwa tujuan koperasi adalah koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tujuan dari KUD atau Koperasi Unit Desa sesuai yang telah dinyatakan dalam Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa, yaitu mengembangkan ideologi dan kehidupan perkoperasian, mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada kerja pada umumnya, mengembangkan kemampuan ekonomi, daya kreasi, dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya. Menurut Arfinal Caniago dalam Anaroga dan Widayanti 1998, KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perekonomian pedesaan memiliki fungsi. Yang pertama, perkreditan untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja bagi KUD dan warga desa. Yang kedua, penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi sebagai sarana sendiri belum dan sesudah panen. Yang ketiga, pengolahan dan pemasaran hasil produksi atau industri dan sebagainya dari anggota KUD dan warga desa. Yang keempat, dalam melaksanakan tugasnya, KUD harus benar-benar mementingkan pelayanan kepada anggota dan masyarakat dan meningkatkan kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota KUD. Keanggotaan Koperasi Unit Desa. Menurut Sri Wulan Aziz dalam bukunya Panji Anaroga dan Nini W. 1998, keanggotaan Koperasi Unit Desa sebagai berikut, yaitu yang pertama, kelompok ekonomi, yaitu anggotanya dikelompokkan sesuai dengan kegiatan usahanya untuk kepentingan pelayanan dan pembinaan teknis. Yang kedua, kelompok organisasi, yaitu para anggotanya dikelompokkan menurut tempat tinggalnya yang dimaksudkan untuk kepentingan organisasi dan pembinaan keanggotaan. Dalam pelaksanaannya, keanggotaan KUD Mina Lestari terdiri dari seluruh warga yang bertempat tinggal di daerah Kecamatan Gelagah, Kabupaten Lamongan, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi warga daerah lain juga untuk ikut bergabung menjadi anggota dengan catatan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Unit usaha KUD. Bidang usaha koperasi pada dasarnya mencerminkan ragam usaha yang ditawarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Unit-unit usaha koperasi adalah, yaitu yang pertama, perkreditan atau simpan pinjam. Yang kedua, penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian. Yang ketiga, kegiatan perekonomian lainnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rivo Maisal. Selanjutnya, pembangunan ekonomi di pedesaan. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disingkat dengan BUMD, diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Police Paper Forum mengembangkan pembaruan desa atau FPPD yang ditulis oleh Yunanto dalam bukunya itu tahun 2014 halaman 3-4 menjelaskan ada sejumlah kelemahan yang secara inheran ada pada BUMDes, yaitu
Penataan kelembagaan desa belum berjalan secara maksimal sehingga BUM desa pun belum dikembangkan dalam format kepemerintahan dan perekonomian desa. Selanjutnya, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di desa untuk mengelola dan mengembangkan BUM desa yang akuntabel dan berkinerja dengan baik. Selanjutnya, rendahnya inisiatif lokal untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga desa. Selanjutnya, belum berkembangnya proses konsolidasi dan kerjasama antar pihak terkait untuk mewujudkan BUM desa sebagai patron ekonomi yang berperan memajukan ekonomi kerakyatan. Yang terakhir yaitu kurangnya responsivitas Pemda untuk menjadikan BUM desa sebagai program unggulan untuk memberdayakan desa dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih.